Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang direkomendasi oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada TKIM, kedua INKP, ketiga BSD, keempat BBKP, kelima ASA, dan keenam ASI. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada TKIM. TKIM pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 3,66%, kelapa harga 9.850. Kalau dilihat transaksi asing secara bulanan masih net buy ya. Di tanggal 30 juga asing net buy. Kalau dilihat broker semarinya ini malah TKIM di distribusi ya, walaupun tipis ya distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM ada di area support trendline uptrendnya ya. Ini garis resisten uptrendnya, dan kemungkinan TKIM juga akan melanjutkan penurunan atau melanjutkan koreksi, menguji supportnya di 9.530 sampai 9.580 ini ya. Kalau itu di breakdown ya, kemungkinan besar TKIM akan ke 8.000 sampai 8.500 ya, menguji support trendline uptrendnya ini ya. Kalau breakdown dia potensi besar mengarah ke bawah. Apakah bisa spekulasi buy di harga penutupan ya? Kalau Bapak Ibu mau bisa aja ya. Cut loss di bawah EMA 20 nya ya, di 9.000 kita pasang cut lossnya di 9.180 ya. Nah, di sini aja 9.180 ya, di 9.180 cut loss. Target profit tetap di resisten terdekatnya di 11.000 ya, sekitar 12% sampai 13% lah. Kalau mau breakout ya pasang trailing stop ya. Jadi harusnya juga TKIM mempertahankan ya support yang ditarik garis dan support trendline uptrend ini di 9.540 sampai 9.550, karena ini juga bisa dikatakan support kunci TKIM sudah dari 2018. Ini selalu dipertahankan, cuman sekali breakdown ya, dua kali breakdown di tahun 2019 di bulan Mei dia breakdown, di tahun 2020 kemarin pas pandemi COVID-19 juga gak dia breakdown, dan ini harusnya bisa dipertahankan ya. Buruk-buruknya dia ke sini ya, kemungkinan juga akan sideways di daerah sini dulu ya, mungkin ya. Jadi saya pasang target di daerah sini. Jadi seperti itu untuk TKIM. Harusnya dia sideways dulu ya, sekitar seminggu 2 minggu mungkin dia akan sideways di daerah supportnya ini atau di atas supportnya ini. Yang punya barang dari daerah atas, cut loss kalau turun dari 9.180, cut loss saja. Potensi besar ya dia akan mengarah ke bawah ya. Bapak Ibu lebih mengamankan profit ya di sekitaran 9 sampai 12% ya. Mendingan cut loss dulu, nanti kalau memang dia sudah di area bawah, harusnya ini bisa dipertahankan 7.260-nya ini. Harusnya tidak akan turun lebih dari 8.000 sampai 7.500 ini. Jadi seperti itu untuk TKIM. Indikator MACD garis biru sangat tajam mengarah ke bawah. Barcat di bawah 0 juga makin dalam. Volume walaupun dengan penurunan tidak dengan volume yang signifikan ya, kemungkinan akan lanjut. Ya, seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada INKP. INKP pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 2,34%, kelapa harga 10.425. Kalau dilihat dari transaksi asing masih net buy ya, secara bulanan juga dia net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, INKP dibeli atau diakumulasi ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat yang akumulasi di 27.000, di 22.000, yang jual cuman di 13 ribuan ya. Jadi secara di bulan Desember kita lihat dari tanggal 1 ya INKP diakumulasi ya. Yang akumulasi juga bandar-bandar broker-broker luar nih. Ada RX, JP, CS, AK, CG ya. Walaupun di nomor satunya yang 149.000 ini adalah Mandiri Sekuritas, punya retail. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INKP menurut saya aman, dan kalaupun dia tidak mampu breakout dari 11.900 sampai 12.000 ini,
dia akan sideways di area range 9.780 sampai 11.900. Akan lanjut koreksi ya, sepertinya akan lanjut ya, maksimal koreksinya ya ke daerah sini ya. Kalau saya lihat, saya pasang range-nya dulu. Nah, kemungkinan di sini ya. Karena di 9.440 ada EMA 60-nya kemungkinan. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Mending belinya di agak bawahan dikit ya. Kalau sudah di 10.000 sampai 9.900 baru spekulasi buy di daerah sini ya. Cut loss-nya di bawah EMA 60-nya nih. Kalau Bapak Ibu beli di 10.000, cut loss-nya ya di sini ya. Di 9.250. Target profit terdekat ya, ini di 11.230. Kalau dia mampu breakout dari 11.230, pasang trailing stop. Takutnya sudah 2 kali diuji nih, kalau Bapak Ibu bisa lihat sudah 2 kali diuji 11.230 namun gagal dan dia turun ya. Bapak Ibu take profit dulu baru beli di bawah lagi, kan lumayan didapatnya mungkin di 10 sampai 9% dalam seminggu, kan cukup besar nih. Biasanya dalam seminggu dia bisa naik nih sampai ke atas ya. Atau kemungkinan juga dia akan sideways dulu di daerah 9.700 sampai 10.400 ini. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BSDE. BSDE pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 2,77%, kelepas harga 1.225. Kalau dilihat dari transaksi asing, ya ini biasa aja ya. Jualnya juga besar, belinya juga besar ya, biasa aja. Nggak ada yang signifikan. Kalau dilihat dari transaksi brokers Mari dari tanggal 1 Desember sampai 30, ya saham BSDE diakumulasi ya. Karena yang jual kecil-kecil, yang nampung besar. Kalau di tanggal 30 di distribusi BSDE. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE menurut saya aman ya. Dia sudah membentuk rounding bottom ya. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini sudah terkonfirmasi karena sudah 5 candle di atas 1.200 ya. Bisa dikatakan sudah terbentuk rounding bottom ya. Dan arah selanjutnya harusnya BSDE bisa ya di 6 atau 9 bulan ke depan ke 1.570 ya. Target saya 570. Apakah ini bisa spekulasi buy? Menurut saya juga bisa ya. Buy aja di harga penutupan di 1.225, cut loss-nya di bawah EMA 20-nya di 1.120. Itu sekitar 8%. Kalau sudah menyentuh situ, cut loss saja. Itu potensi BSDE akan lanjut koreksi bahkan bisa sampai ke 990 ya, sekitar 18%. Jadi mending Bapak Ibu cut loss dulu di 1.200 ini ya, di 8%, kan lumayan. Baru beli lagi di bawah ya. Jadi seperti itu kalau buruk-buruknya. Tapi kalau lihat kemungkinan besar BSDE akan mempertahankan EMA 20-nya nih. Paling kalau dia turun menyentuh EMA 20-nya nih, dia kembali ke atas ya. Karena BSDE arahnya ke atas ya. Ini hanya koreksi-koreksi wajar. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan juga volumenya tipis saat dia koreksi. Dan garis biru sudah menyentuh garis merah ya, bisa aja ada pembalikan arah ya. Kalau BSDE ini rebound di hari Senin ya. Minimal tutup di atas 1.260. Jadi seperti itu untuk BSDE. Jangka menengah BSDE akan ke 1.400 sampai 1.580. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BBKP. BBKP pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 5,73%, kelepas harga 575. Kalau dilihat transaksi asing, saham BBKP malah dijual asing ya. Lumayan signifikan nih di bulanannya Desember. Kalau dilihat brokers Marinya terlihat memang di tanggal 30 BBKP didistribusi ya, karena jualnya di lumayan signifikan di 512.000 yang nampung kecil-kecil. Kalau dilihat secara bulanan dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 30 ya biasa aja nih, karena hampir sama nih jual belinya ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP 3 hari koreksi tidak disertai volume ya. Apakah ada potensi untuk kembali rebound? Kemungkinan besar akan rebound, tapi kalau BBKP ini tidak mampu tutup di minggu pertama ya, tidak mampu tutup di atas 600, saya lihat BBKP bisa ke 490 sampai 500 ini. Kemungkinan juga ya, kalau dia tidak mampu rebound ya, dia akan membuat swing low-nya di daerah sini
Jadi seperti ini. Arah 1-2 bulan ke depan ya ada potensi BBKP masih akan menguji resistennya di 750, tapi kita nggak tahu nih apakah dia koreksinya dulu akan lebih dalam baru sideways di daerah 500 sampai 560 ini baru dia naik, ya bisa seperti itu. Pokoknya dalam 1-3 bulan lah kita pasangkan target BBKP akan menyentuh 750. Kalau tidak mampu breakout ya minim-minim dia menyentuh dulu ya. Ini di tanggal 20 Desember dia tidak sampai 750 ya, di daerah atas 720 dia sudah turun ya. Harusnya ya bisa menyentuh lah. Jadi seperti itu untuk BBKP. Yang belum punya wait and see aja dulu ya. Lihat dulu kemana dia. Kalau dia konfirmasi tutup di atas 600 baru bisa spekulasi buy, atau nunggu di bawah di 490 sampai 480 ini. Ya seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada ASA. ASA pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 3,78%, kelapa harga 635. Kalau dilihat dari transaksi asing masih terus jual ya, walaupun ada yang beli signifikan di tanggal 14 Desember 4 juta dia beli, tapi kemudian dia jual-jual lagi. Tapi ya kalau secara bulanan ya masih diakumulasi asing ya, masih dibeli asing. Kalau dia broker semarinya di bulan Desember ASA malah didistribusi ya, walaupun tipis ya distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASA kemungkinan besar di minggu pertama juga masih menguji supportnya di 615 sampai 610 ini. Kalau tetap dipertahankan ya kemungkinan ASA akan mantul lagi, harusnya dipertahankan ya, karena yang Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ini ya polanya udah bagus nih ya, dan ya ini sebelum dia rally panjang ke atas dia mempertahankan ini nih, sempat menguji di bulan Januari, sempat tertahan di 615, kemudian dia koreksi 2 hari ya, kemudian dia lanjut naik dan terbang tinggi ya. Jadi ya bisa aja ini nanti ada pantulan di daerah sini ya. Kalau saya lihat kemungkinan ada pantulan di daerah sini ya. Nah ya, kita lihat aja nih apakah dia bisa mantul lanjut naik dan terdekat ke 700. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke 800 ya. Jadi seperti itu untuk ASA, dan kemungkinan juga dia akan sideways dulu di atas supportnya ini ya, di area zona kuning ini kemungkinan sideways baru dia naik lagi. Bisa seperti itu ya, bisa ya, karena karakternya memang sering seperti itu ini. Saat dia tidak mampu breakout dia sideways dulu kemudian dia baru naik. Saat dia mampu breakout dia turun dan koreksi dulu baru dia naik ya. Bisa aja koreksi dalam 1-2 minggu di daerah 600 sampai 650 ini kemudian dia baru naik. Jadi seperti itu untuk ASA ya. Yang mau spekulasi buy di harga sekarang mending wait and see dulu ya. Nunggu di 600 sampai 610 baru spekulasi buy. Cut loss-nya di bawah EMA 20-nya di 570. Harusnya ada pantulan sih ESA nih karena volumenya sangat kecil ya 2 hari, tapi saat dia naik mencoba breakout 700 volumenya besar tapi ditahan masih ya. Dan ASA ini akan bagus kalau mampu breakout dari 700 ya, pelan-pelan dan sangat mudah dia ke 800 ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Astra International atau ASI yang pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 0,41%, kelapa harga 6.025. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy saham ASI ya. Ini secara bulanan juga net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya dari tanggal 1 Desember sampai 30 Desember ya saham ASI diakumulasi ya. Ini 1.400.000, 200 ya. Ini yang jual kecil-kecil di 300, di 300, di 200. Jadi ya bisa dikatakan ASI diakumulasi yang cukup besar ya di bulan Desember. Kita lihat teknikalnya. Secara teknikal ASI ya perlu hati-hati ya, walaupun dia udah di daerah support tapi kemungkinan dia akan membentuk swing low-nya di daerah sini ya. Nah, kalau dia besok lanjut koreksi mungkin ke sini baru dia naik ya. Target saya terdekat ke 6.800 ya sampai 7.000. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini ya? Kalau Bapak Ibu mau buy di harga penutupan takut dia ternyata rebound ya, Bapak Ibu bisa
Cuman cut lossnya agak dalam ya di 5.300, cut lossnya sekitar 12% karena belinya ya dekat pucuk. Kenapa nggak cut loss di sini aja? Kalau Bapak Ibu cut loss di 6%, kemungkinan saat dia menyentuh EMA 60-nya di 5.520 dia mantul. Jadi menurut saya mending lebih aman cut lossnya di 5.300 ya. Di 5.300 di sekitar 12%, tapi untuk ke trigger untuk sampai cut loss itu sangat kecil. Ya mungkin di 20-25% aja kemungkinan untuk cut loss, dan dibawa naik potensinya lebih besar ya. Jadi seperti itu ya, sesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu mau strategi seperti ini ya bisa, atau Bapak Ibu mau nunggu di bawah atau mau cut loss di bawah EMA 60, EMA 20 juga bisa, nggak masalah. Di 5.600 atau di 5.500 mau cut loss ya juga, sesuaikan ya strategi Bapak Ibu masing-masing dengan profil resikonya masing-masing ya. Kalau saya beli ASI ya saya berani cut loss malah di 5.300 dengan potensi untuk cut loss itu sangat kecil ya. Jadi seperti itu. Kalaupun ASI ini tidak mampu breakout lagi 6.000 dan malah lanjut koreksi ya, kemungkinan ASI akan sideways di area range 5.400 sampai 6.000 ini ya. Kalau swing trade ini lumayan nih, jaga aja di dekat-dekat support, jualnya dekat-dekat resisten. Jadi seperti itu untuk ASI. Indikator MACD sudah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk tapi tipis ya, dan koreksi ASI juga tidak disertai volume. Kita lihat minggu pertama aja, besok di minggu depan ya, kemana arah ASI. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.